Udahlah rasis, merendahkan wanita Indonesia. Gak solutif juga buat sepak bola Indonesia. Masa pemain naturalisasi mau dikawinin sama orang Indonesia, terus berharap anak-anaknya menjadi pemain yang jago. Ahmad Dhani menuai kritik terkait usulannya tentang naturalisasi timnas Indonesia. Ahmad Dhani bahkan dianggap rasis karena usulannya. Ahmad Dhani dalam rapat kerja Komisi 10 DPR memberikan usul kepada Ketua PSSI Erick Thohir soal naturalisasi. Ahmad Dhani awalnya menyinggung soal ras yang harus dinaturalisasi. Ahmad Dhani juga mengusulkan untuk tidak hanya menaturalisasi atlet aktif, tapi atlet yang usianya di atas 40 tahun. Atlet yang dinaturalisasi itu kemudian dinikahkan dengan perempuan Indonesia agar anaknya nanti bisa dilatih di tanah air. Pernyataan Ahmad Dhani sontak menuai berbagai respon dari netizen yang budiman. Tidak sedikit netizen yang berbakti menyayangkan usul Ahmad Dhani untuk sekelas anggota DPR. Menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip, yang rasnya rambut pirang, mata biru, karena kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Lalu naturalisasi tidak harus pemain, bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026. Mungkin yang duda kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Nah, kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko. Banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua kita naturalisasi Pak. Hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang Ahmad Dhani sehat bang. Bisa-bisanya ngomong warna kulit lah, warna mata. Apa gunanya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Aduh, mereka punya keturunan Indonesia, punya darah Indonesia loh, nenek, kakeknya. Aduh capek, lagi puasa ya, capek ya, aduh. Udah dah kita sebagai warga negara Indonesia tugasnya mensupport aja, dukung aja timnas Indonesia ke depannya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Aduh, jadi rasis kayak gini ya Bang Ahmad Dhani. Kenapa Bang Ahmad Dhani rasis begitu ngomongnya? Capek. Ini adalah akibat orang yang nggak paham bola ngurusin bola. Ya, dengan segala respect ya, Ahmad Dhani kalau di dunia musik itu adalah maestro ya, legend. Makanya menurutku dia seharusnya nggak usah di Komisi 10 sih. Ngapain ngurusin olahraga? Nggak paham olahraga ini orang. Harusnya ngurusin pendidikan lebih cocok, ngurusin kebudayaan lebih cocok. Ya, pernyataannya di gedung DPR ya ketika rapat dengan Kemenpora dan juga PSSI mengenai naturalisasi 3 pemain, Emil, Joy, dan juga Dean James. Ya mungkin kalian bisa lah mengomentari pendapatnya itu gimana sih menilainya. Tapi yang mau aku tanggapi di sini adalah Ahmad Dhani ini nggak paham konteks sepak bolanya, nggak paham. Dia itu cuman ngertinya itu naturalisasi itu ini pemain bule mau dijadikan jadi pemain Indonesia. Itu yang dia paham. Dia nggak paham persaingan sepak bola dunia, kualitas liga, pemain yang bermain di dalamnya itu menentukan kualitas timnas. Nggak paham. Kualitas pemain-pemain yang dinaturalisasi ini jauh sangat melebihi pemain-pemain yang di Liga 1. Dia nggak paham. Jadi makanya komentarnya ya nyeleneh lah ya, ngawur. Jadi sekali lagi saran aku ya kepada ketua komisi lah. Harusnya yang di Komisi 10 tuh orang-orang yang memang paham olahraga. Aduh Indonesiaku.
Yang lagi ramai dan trending topik di media sosial terkait pernyataannya atau komentarnya Ahmad Dhani ketika ada dalam rapat bersama Menteri Erick Thohir terkait naturalisasi. Saya mendengarkan pernyataannya Ahmad Dhani juga, apa ya, ini beneran nih wakil rakyat Indonesia kayak gini? Terlalu seksis, kemudian dia rasial juga. Ya memang nggak layak lah gitu ya, nggak layak lah pelontaran itu keluar di dalam forum-forum yang bagi kita itu jadi forum yang cukup krusial gitu. Tapi yang nggak aneh juga, orang masyarakat Indonesia juga masih banyak yang kemudian suka dengan orang-orang seperti ini kan. Jadi kita nggak bisa salahkan juga wakil rakyatnya. Wakil rakyat adalah cerminan dari rakyatnya juga. Tapi sangat disayangkan sekelas wakil rakyat ucapannya seperti itu, kayak nggak ada wakil rakyat lain apa gimana sih nih? Kacau. Kok bisa statement kayak gitu keluar dari mulut seorang anggota DPR di forum resmi? Lo kalau nggak marah lo aneh sih. Udahlah rasis, merendahkan wanita Indonesia. Nggak solutif juga buat sepak bola Indonesia. Masa pemain naturalisasi mau dikawinin sama orang Indonesia, terus berharap anak-anaknya menjadi pemain yang jago. Anak lo aja belum tentu bisa jadi musisi yang hebat kayak lo. Anaknya Beckham juga belum tentu bisa jadi pesepak bola sejago Beckham kan. Yang penting kan ya binaannya aja yang benerin gitu loh. Omongannya bener-bener nggak mutu banget. Bikin malu sumpah deh. Udah 2025 masih aja ngomongin warna kulit, masih aja ngomongin ras, apalagi yang ngomong wakil rakyat, anggota DPR yang dipilih oleh rakyat. Mana nih dapil satu Jatim, lo harusnya marah sih. Menurut kalian dengan statementnya Ahmad Dhani gimana? Coba komen. Mau sampai kapan sih? Ada begini terus mau sampai kapan sih? Ini gue sengaja gue tahan gue sampai agak sorean ya, biar kagak aus nih gue marah-marah nih. Lo harus semua udah pada tahu nih ya, soal rapat DPR Komisi 3 kayak biasa yang selalu ada tokoh-tokoh begini boy. Astagfirullah. Ngurang-ngurangin pala puasa gue aja lo Ahmad Dhani. Padahal gue udah respect loh waktu itu yang dia ngalah nggak ngadain konser Dewa 19. Padahal kan nggak boy, waktu dia tuh ngalah gitu, Dewa 19 ngalah gitu. Sekarang malah begini boy. Makanya bilang kayak bisa nggak sih Pak Erik kalau cari pemain keturunan kita jangan yang rambutnya pirang, yang terlalu bule, yang terlalu matanya biru. Oh The Sims sampai gimana sih Ahmad Dhani mau The Sims? Astagfirullahaladzim. Dan di rapat tadi lagi-lagi muncul ya boy, muncul ya lokal fry. Kalau bisa naturalisasi jangan memutus lokal. Nah ibu ya, kalau gue nggak tahu nih ibu siapa dari partai apa gue nggak tahu. Ibu ini tolong kalau misalnya lihat video ini, kalau mau lihat main lokal ya, tonton tuh Lik Ang sama Pon tuh sama Lik Tung, Manggang Gawang tuh lokal tuh. Dan dirapatin juga ngebahas soal visi misi rencana PSSI sampai tahun 2045 boy. Dan dengan rapat tadi sudah disetujui kalau misalnya L diragukan ya, Joy Veluvesi, L menanggung omongan bapaknya Emil Audero Mulyadi, dan L ngapain dinaturalisasi karena udah fair dong, yaitu adalah Dian James udah bisa melanjutkan proses naturalisasinya sampai mungkin disumpah sebelum tanggal 10 Maret nanti boy, supaya bisa diregistrasi. Ya harapan gue sih ya, gue nggak tahu ya, ini mungkin balik ke si Ahmad Dhani tadi nih, mungkin ini ya sengaja aja gitu biar rapatnya tuh seru gitu, nggak garing gitu mungkin ya. Tapi kalau misalnya nggak sengaja sih gue nggak ngerti ya, gue nggak ngerti. Nggak kebayang gue jadi Ole Romeni, jadi Martin Pas, jadi Dian James yang mungkin secara genetik itu ya emang bule banget gitu, tapi udah mau totalitas buat negara ini malah di aku sedang ingin bercinta. Yang penyanyi kalau misalnya dilihat itu wujudnya bukan suaranya kan, enggak, kurang-kurangin bola tuh ngeliatnya, looks tuh kurang-kurangin. Statement Ahmad Dhani kurang lebih 2 menit 30 detik yang mengandung kedunguan 230 tahun. Rasisme. Dia secara eksplisit menolak pemain naturalisasi berdasarkan ras, bukan karena kemampuan atau kontribusinya bagi tim. Ini jelas rasis. Udah gitu kontradiktif. Prinsip dasar olahraga menilai atlet berdasarkan prestasi bukan etnis. Subjektivitas yang tidak relevan. Dia bilang bule kan kurang enak kalau dilihat. Itu kan menurut orang yang gak ngerti esensi dari sepak bola, bahwa sepak bola adalah soal skill dan strategi, bukan estetika berdasarkan warna kulit. Itu juga sekaligus inkoherensi dan inkonsistensi dalam logika. Dia juga misunderstanding tentang tujuan naturalisasi dalam sepak bola, bahwa itu untuk memperkuat
tim dalam waktu dekat. Kalau udah sampai ke tahap jodoh, punya anak, dipinding, itu jangka panjang, bukan naturalisasi yang begitu yang dimaksud. Lalu objektifikasi perempuan dan patriarkis. Dia mereduksi perempuan Indonesia menjadi sekedar alat untuk melahirkan generasi pesepak bola. Konyol, sebagai legislator, mindset begini sangat bermasalah secara etika. Dia juga seolah-olah mengasumsikan bahwa kualitas genetik hanya diturunkan dari laki-laki, dari ayahnya. Bahkan dia bilang, gak, kita cari yang dari laki-laki aja. Apalagi kalau muslim, kan bisa 4 istrinya pak. Itu goblok banget sumpah. Nah, seharusnya tujuan utamanya adalah memajukan sepak bola Indonesia. Maka yang perlu diperkuat adalah sistemnya secara keseluruhan, kompetisinya, liganya, bukan mengandalkan mindset patriarkis. Ini bahkan bukan sekedar patriarkis, ini prostitutif. Bakat olahraga tidak hanya bergantung pada genetik, tapi juga latihan, fasilitas, dan sistem. Jangan heran kalau Ahmad Dhani mengomentari program naturalisasi timnas Indonesia dengan mengatakan kurangi pemain bule. Hah? Gimana maksudnya? Ya, jadi seperti yang kita tahu guys, hari ini Emil Odero, Joy Pelupesi, dan Dean James itu menjalani sidang di DPR dan akhirnya DPR RI setujui naturalisasi 3 pemain keturunan ini. Namun yang agak kocak dan uniknya itu kenapa gitu? Ada aja anggota DPR ini yang memberikan usulan yang agak sedikit unik dan lucu menurut aku guys. Ya, seperti usulan dari Om Ahmad Dhani ini guys, dimana Om Ahmad Dhani ini mengatakan kalau bisa calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu jangan yang seperti pemain bule, jangan juga rambutnya itu pirang, dan jangan matanya yang berwarna biru. Kok jadi standar atau usulannya ini sesuai ras ya guys? Bukannya harusnya sesuai kemampuan dari pemain itu? Salah satu contohnya adalah timnas Prancis dan timnas Maroko. Dua negara ini juga jor-joran menggunakan pemain naturalisasi, dan dua negara ini sukses tanpa membedakan ras. Dan Om Ahmad Dhani ini pun mengatakan kalau bisa yang dinaturalisasi itu bukanlah pemain yang berumur 30 atau 20 tahun saja, tapi yang umurnya 40 tahun ke atas dan dijodohkan dengan wanita Indonesia dan berharap anaknya bisa menjadi pemain bola yang hebat untuk timnas Indonesia. Ini usulan macam apa ini? Serius aku nih bingung guys. Coba deh menurut kalian gimana nih tentang pernyataan Om Ahmad Dhani ini? Coba tulis di kolom komentar.